Fitri dari kelas 1V, mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian manusia. Manusia itu merupakan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah berinteraksi timbal balik. Hubungan timbal balik itu baik positif maupun negatif. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Selanjutnya yaitu korelasi antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama, ekologi. Ekologi terdiri atas rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi, secara harfiah ekologi adalah ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ekologi ini mirip dengan ilmu ekonomi. Jadi, ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya, baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan tempat tinggal. Untuk yang kedua yaitu lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Lalu sumber alam. Sumber alam ini dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama sumber alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya yaitu iptek dan kelestarian hidup. Yang pertama yaitu pandangan baru terhadap lingkungan. Pada tahun 1970-an, masalah lingkungan hidup makin meluas. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya atmosfer bumi sebagai akibat tidak terkendalinya efek rumah kaca. Pemanasan global pada 3 dekade akhir abad ke-20 ini telah menimbulkan peningkatan suhu, perubahan iklim, terutama curah hujan, peningkatan intensitas cahaya dan kualitas badar, kenaikan suhu, serta permukaan air laut. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah di dunia sering mengalami sementara itu air hujan semakin asam sehingga merusak lahan pertanian, hutan, dan biota lain. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya di atas yaitu manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya manusia. Sangat baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat disimak lebih baik dan tersampaikan apa arti lingkungan